Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarini amin ya rabbal alamin. Pada penjelasan minggu yang lalu, Imam Ghazali sudah menyampaikan tentang pentingnya sifat sofaul qalbi, yaitu jernih hati. Orang yang mencapai pada sofaul qalbi atau bening hatinya, jernih hatinya, itu akan memperoleh berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu memperoleh anugerah kasaf. Selain itu juga akan menerima limpahan asror ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Dan juga akan merasakan mimpi-mimpi yang hak. Ya. Jadi ini kalau hatinya benar-benar bersih dan jernih. Tidak semua mimpi itu hak, ya, karena mimpi ada yang mimpi yang sifatnya itu bunga tidur, ada juga yang mimpi sifatnya itu tidak baik, buruk gitu. Maka kalau mimpinya seorang salik yang didasari dengan ikhtiyat, yaitu wudhu sebelum tidur, kemudian dia juga ahli zikir, maka ketika dia mimpi itu ya banyak memperoleh pencerahan ilahiyah, atau mimpinya disebut mimpi yang benar. Jadi kunci utamanya adalah sofaul qulub, yaitu jernih bening hatinya. Untuk mencapai kebeningan hati tidak ada lain kecuali dengan istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam riyadhah mujahadah. Sebab objeknya itu objek yang tidak nampak secara fisik gitu. Objeknya adalah diri kita. Diri kita ini ya meliputi aspek jasmani, fisik, meliputi aspek nafsani, ya, yaitu ada di dalam diri kita. Kemudian ada juga aspek rohani. Ya, semua ada di dalam diri kita. Termasuk penyakit-penyakit hati ada di dalam diri kita. Karena semua ada di dalam diri kita, ya senjata yang sudah diformulasikan oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu yang berupa zikir-zikir, maka dengan mengamalkan zikir yang diperoleh dari para guru dapat menjadi senjata untuk memperbaiki kualitas hati kita. Maka dengan istiqomah, insya Allah yang awalnya hatinya itu penuh sampah, ya, lambat laun hatinya menjadi jernih. Ketika terus zikirnya istiqomah, lambat laun menjadi bening. Maka ketika hati jernih dan bening, sebagaimana janji Allah, akan diberikan limpahan rahasia ketuhanan itu. Nah, untuk mencapai pada tahapan itu, ya, ini dalam pembahasan berikutnya ada dua hal. Yang pertama, harus memahami secara teori yang disebut dengan ilmu. Ya, dalam bahasa akademis aspek epistemologinya. Jadi epistemologinya itu terkait dengan keilmuan. Yang kedua, aspek hal. Hal itu apa? Hal itu yaitu proses mengamalkan dan merasakan. Ini namanya aspek hal. Nah, sebelum mencapai pada tahapan aspek hal, maka pondasi utama di aspek ilmu. Gitu. Dalam hal ini Imam Ghazali menyampaikan, fakam min faqihin, ya, banyak sekali dari orang yang ahli fikih, jadi faqih itu orang yang ahli dalam bidang fikih,
ya tu'radu alaihi mas'alatani, ya, yaitu muncul kepadanya dua masalah mutasyabihatani yang sama fi surah dalam bentuk rupa, wa yudriku al-faqih, wa yudriku dan menemukan siapa al-faqih, ulama faqih, bidzauqihi dengan zuknya, dengan rasanya, anna bainahuma sesungguhnya di antara keduanya farqon perbedaan fil hukmi di dalam hukum itu. Wa idza kullifa dzikru wajhil farqi, ya, ketika dituntut, ya, menyebutkan aspek perbedaan, lam yusaddihu al-lisan ala ta'bir, maka lesan untuk mengungkapkan itu tidak akan bisa menolong. Wa in kana min afsahin nas, sekalipun dia manusia yang paling fasih. Fa yudriku bidzauqihi al-farqa, maka dia akan menemukan zuk, yaitu rasa perbedaan, walam yumkinuhu ta'bir anhu, dan dia tidak bisa mengungkapkan dengan ungkapan. Wa itrakuhu al-farqu, ya, ulima yusadifuhu fi qalbihi bidzauq wala yashukku, itu, ya, dan yang sesuai dengan hatinya, yaitu bidzuki dengan rasa, wala yashukku fi anna liwukuhi fi qalbi sababan walau inda wahi ta'ala haqiqatan, wala yashukku dan tidak ragu fi anna liwukuhi, bahwasanya pada dirinya, apa yang terjadi padanya, fi qalbi di dalam hatinya, sababan ada sebab, walahu dan baginya, indallah di sisi Allah, hakikatan secara hakikat, wala yumkinuhu al-ihbar anhu la likusuri fi lisanihi bal lidkihi al-makna fi nafsihi antanahul ibarah, wa hadha mimma qad tafattana lahu al-muwadzibun al-nadhur fil mushkilah. Maksud Imam Ghazali menyampaikan dua aspek tadi. Yang pertama adalah ilmu ini, maksudnya bahwa secara teoritis, ya, kita harus memahami persoalan-persoalan yang akan kita bahas dan akan kita kaji. Contoh misalkan persoalan fikih, ya, kita tidak bisa beribadah itu lepas dari masalah fikih. Mulai dari wudhu, ya, kita harus paham mana sunahnya, mana fardunya. Begitu juga sholat, kita harus paham mana sunahnya, mana rukunnya. Nah, kemudian setelah yang lahiriah, yang fikih ini kita laksanakan secara terus-menerus dengan istiqomah, pasti suatu ketika akan dibukakan zauq oleh Allah, yaitu kenikmatan-kenikmatan rohani yang sulit untuk diungkapkan. Itu, ini yang disebut tadi lam yusaidhul lisan ala takbir. Jadi lesannya nggak bisa mengungkapkan. Contoh ketika dia tiba-tiba merasakan situasi sholat yang khusyuk, yang nikmat sekali, ya, maka pada saat itu lesannya nggak bisa memberikan penjelasan apa itu khusyuk, tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Itu. Nah, ini yang dimaksud basicnya tidak lepas dari ilmu-ilmu lahiriah itu. Nah, kemudian wa amal hal, dan adapun hal, fakam min insanin, ya, banyak sekali dari manusia, yudriku fi qalbihi fil waqti alladhi yusbihu fihi qabdun aw baston,
banyak sekali manusia yang menemukan di dalam hatinya, yaitu pada satu waktu di mana pada posisi ya di pagi hari itu ada situasi qabdun. Qabdun itu situasi sulit. Au basto atau situasi jembar murah. Wala ya'lamu sababu, dan tidak tahu sebab-sebabnya. Nah, maksud dari penjelasan ini ya, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari itu sering menemukan ya di dalam hatinya, yaitu situasi yang dirasakan terkadang situasinya itu rezekinya gampang gitu ya. Jadi suatu hari rezekinya itu gampang, artinya ya duit cash ada, duit di ATM ada gitu. Ini yang namanya situasi baston, jembar. Tidak ada situasi sulit gitu. Kemudian satu hari ya, akan merasakan situasi yang disebut qabdun. Ya, tiba-tiba uang habis. Tiba-tiba ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini gitu. Macam-macam kebutuhan sudah menunggu, tapi dana belum ada. Nah, ini yang disebut situasi qabdun. Nah, dalam menghadapi situasi yang demikian, baik situasi qabdun dan baston, ya, kalau orang yang sudah paham ilmu, ya, dia akan ingat bahwa Allah lah yang memiliki sifat al-basit dan al-qabid. Allah lah yang punya kuasa membuat seorang hamba dalam situasi gampang, murah rezeki, gampang urusan. Ini namanya al-basit. Allah jugalah yang memberikan situasi sulit, situasi ya, jalan buntu, situasi serba kekurangan. Maka bagi orang yang memiliki keyakinan i'tiqad ya, bahwa semua atau dua kondisi ini ya Allah lah yang berkehendak, maka dengan demikian muncul kesadaran, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak husnudzon kepada Allah pada saat diuji dengan al-qabd tadi, serba sulit, serba pas-pasan, serba kekurangan, kalau tidak ingat kepada Allah, ini akhirnya dia bisa kufur kepada Allah. Kufurnya begini, bagaimana sih Allah? Saya kan udah sholat, udah zikir, tapi uang nggak punya, kebutuhan banyak, ini gimana ini gitu. Allah nggak adil dong. Nah, ini akhirnya suudzon kepada Allah. Begitu juga orang yang diberikan kondisi al-basit, ya jembar rezekinya, jembar duitnya, ya, semua serba ada. Terkadang orang diberikan anugerah yang demikian, dia justru lupa kepada Allah. Jadi dikasih kemudahan juga menyebabkan lupa kepada Allah, dikasih kesulitan juga mudah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu memahami ilmu tasawuf, ya, dia memiliki kesadaran bahwa Allah memiliki sifat al-basit, wujud sifat al-basit dalam kehidupan nyata, semua urusan mudah. Itu duit mudah,
semuanya ada, mau beli ini ada duit, mau beli ini semua ada. Ini namanya kondisi al-basit. Nah, bagi para salik harus sadar kondisi ini harus dikembalikan kepada Allah. Akhirnya bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kemudahan segala sesuatu pada hari ini. Ya, mau beli apa ada, semua ada. Nah, ini kalau orang yang paham ilmu tauhid bisa mengembalikan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak paham ilmu tauhid, ketika diuji sedikit kekurangan gitu, atau sedikit rezekinya itu terhenti, ya sebenarnya Allah ini uji gitu. Sikapnya bagaimana? Apakah dia ikhlas, tetap mengembalikan kepada Allah, tetap menerima keadaan, atau dia ngomel-ngomel, atau dia protes, atau dia komplain kepada Allah. Nah, situasi yang seperti ini ya hanya bisa dipahami oleh orang yang paham ilmu tasawuf dengan pemahaman tauhid yang benar itu. Kalau orang yang tidak ngerti ilmu, wala ya'lamu sababu, dia tidak ngerti sebabnya apa. Gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba saya sulit gitu? Jangan-jangan saya melakukan dosa, jangan-jangan karena ini. Nah, bahaya lagi kalau sudah punya pikiran negatif. Kok saya sulit, usaha saya macet. Kemudian pikiran, oh jangan-jangan disalahin orang, jangan-jangan disandet orang gitu. Akhirnya pikirannya bablas negatif, kemudian suudon kepada orang. Tidak mampu mengembalikan kepada Allah yang memiliki dua sifat, yaitu al-basit, yang maha memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran rezeki, ya. Sedangkan Allah juga punya sifat al-qabid, yaitu dalam bentuk kondisi yang sulit, pas-pasan. Nah, sebenarnya dua hal ini Allah menguji keyakinan hambanya. Ketika dikasih kesulitan, mampu nggak mandang kepada Allah? Ketika dikasih kemurahan, mampu nggak bersyukur mengembalikan kepada Allah? Kalau dua-duanya bisa memandang kepada Allah, maka sesungguhnya dua kondisi ini ya pada hakikatnya sebagai ujian dari Allah untuk hamba-hambanya. Waqad yatafakkaru insanun fi syai'in. Terkadang manusia itu berpikir dalam sesuatu, fa yu'assiru fi nafsihi asaron. Jadi manusia itu kadang terus berpikir, kok itu usahanya lancar, semua lancar. Itu kenapa ya gitu. Kemudian jangan-jangan main dukun dia, suudon lagi. Jadi tidak mampu mengembalikan Allah sebagai zat pengatur alam semesta. Bukan dukun, bukan siapapun itu. Itu. Jadi kalau orang yang suka berpikir secara istilahnya pada umumnya gitu, kalau misalkan ada yang sukses mudah, itu pasti ada pikiran-pikiran nakal. Itu kok bisa sukses itu apa sih? Amalannya? Apa sih? Siapa sih gurunya? Terus siapa sih dukunnya? Gitu. Nah ini sehingga seolah-olah dukun inilah yang mempengaruhi, ya, si A inilah yang mempengaruhi, padahal yang sesungguhnya hakikatnya yang memberi pengaruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqal asar fi nafsihi wa huwa yahussubi. Wa qad takunul halah allati yahussuha sururan gitu. Dan terkadang juga ada situasi yang dirasakan, oh tiba-tiba dia senang gitu. Hawanya senang gitu. Sururan. Tabada fi nafsihi bi tafakkuri fi sababin mujibin nusur. Kemudian dia berpikir, oh ini kenapa kok ya bisa senang begini gitu. Atau seseorang itu juga bisa merasakan situasi auhazanan, sedih. Ya sedih ya, karena mendapatkan berbagai macam persoalan gitu.
sehingga kepikiran terus, sedih gitu. Fayansa al-mutafakkir fihi wa yakusul bi asal akibahi. Akhirnya kesedihan ini karena tidak didasari dengan ilmu tauhid yang benar, ya akhirnya merusak dirinya. Jadi orang yang kesedihan berlebihan, dia tidak memahami bahwa yang membuat sedih itu Allah. Allah sedang menguji hambanya melalui kesedihan ini. Kemudian dia tidak mampu mengembalikan kepada Allah, akhirnya kesedihan ini membakar dirinya, ya. Dampaknya depresi, stres, ya. Kemudian akhirnya dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini efek kalau orang yang tidak memahami itu ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Wa qad takunu tilkal hal-halatun gharibah. Dan kondisi-kondisi itu ya termasuk kondisi yang asing, la ya'rifu anna lafdhu surur wal hajan walau yusadifu lahu ibaratun mutabiqah mufassukah anil maqsud bal dawqus syi'r al mawzud al wal farqu bainahu wa bainal ghairil mawzun yahtasu bi ba'dun nas duna ba'dhi. Jadi artinya bahwa manusia itu ya memiliki tadi situasi ya, dan situasi itu ya selalu paradok ya, ada seneng, ada susah, ada mudah, ada sulit gitu. Nah, situasi ini ya harus mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah, akhirnya yang sedih diuji dengan kesedihan, akhirnya menyebabkan dirinya bertambah sedih ya, dan kesedihan ini akhirnya membakar dirinya. Tapi kalau dia mampu mengembalikan kepada Allah, niscaya beban kesedihan ini akan berkurang. Begitu juga orang yang mendapatkan kemudahan sehingga dia merasa senang, kalau dia mampu mengembalikan kepada Allah juga akan bisa bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau diberikan kemudahan oleh Allah tapi tidak bisa bersyukur, akhirnya dia menjadi kufur. Hal yang sama juga, jadi hal yang sama terkait dengan situasi kondisi batin seseorang yang merasakan kesenangan, merasakan situasi yang termasuk situasi yang romantis, indah ya. Ini semuanya ya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya halatun yudriku sahibudz dzauq bihaitsu la yashakku fiha. Jadi ini semua harus dipahami oleh yang sahibudz dzauq, orang yang merasakan, yaitu dan dia tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, apabila dia paham ya tentang hakikatnya, maka dampaknya tadi ya akan selalu bisa memandang Allah, kemudian munculnya positive thinking, seandainya kesulitan bisa sabar, dan seandainya kemudian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian penjelasan Imam Ghazali terkait dua aspek, yaitu ilmu dan hal. Dan ini ya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya sangat dekat dengan kehidupan kita, situasi kita, bahwa kondisi seperti itu juga dihadapi hampir semua manusia. Cuma ada manusia yang berilmu, kalau dia berilmu akan mengembalikan sesuai dengan kaidah ilmu, tapi orang yang tidak berilmu ya akhirnya dia banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah lahir batin oleh Allah sehingga dapat mensyukuri ya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa nafi'u tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.